Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 386. Ceritan pemuda itu terdengar, mengagetkan keluarga yang sedang makan di ruang tamu. Ada 2 orang tua dan 2 orang setengah baya di keluarga ini, ada makanan lezat di atas meja, dan seluruh keluarga duduk di meja. "Siapa kamu? Kenapa memukul orang?" Seorang pria paruh baya berkacamata bangkit dan berteriak girang. "Apakah kamu si Deming?" Stephen Lin bertanya. "Lepaskan anakku, bajingan." Sebelum pria paruh baya itu bisa berbicara, seorang wanita paruh baya berteriak dengan penuh semangat dan bergegas menuju orang-orang yang dibawa Stephen Lin. Pada saat yang sama, wanita tua di meja makan bangkit dan berlari ke dapur. "2 tangan," kata Stephen Lin. Orang-orang yang dibawa oleh Stephen Lin secara alami mengerti, dan ketika wanita paruh baya itu mendekat, mereka meraih wanita itu secara langsung, dan kemudian menggedor 2 kali, kedua lengan wanita paruh baya itu semuanya patah. Adegan ini benar-benar membuat yang lain ketakutan. Pria paruh baya itu berdiri di sana dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia tidak berani melangkah maju. Pada saat ini, wanita tua yang bergegas ke dapur berlari keluar dari dapur dengan pisau dapur. "Bajingan, aku bertarung denganmu." Wanita tua itu berteriak dan bergegas. "2 tangan," kata Stephen Lin ringan. Wanita tua itu bergegas di depan Stephen Lin dan menebas langsung ke Stephen Lin. Stephen Lin tidak melakukan apa-apa, dan orang-orang yang dia bawa berkerumun, pertama-tama menjatuhkan pisau di tangan wanita tua itu, dan kemudian dengan 2 klik, kedua lengan wanita tua itu juga patah. 3 orang dengan tangan patah berteriak dan duduk di tanah. "Siapa kamu? Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu melakukan ini?" Pria paruh baya itu berteriak dengan marah. "Jika kamu terus berteriak, aku akan membiarkan seseorang mematahkan kakimu," kata Stephen Lin, melihat ketiga orang yang berteriak di tanah. Mengikuti kata-kata Stephen Lin, 3 pria di tanah mengepung 3 orang di tanah dengan niat membunuh. Pria muda dan wanita paruh baya dengan tegas menutup mata mereka, sementara wanita tua itu hanya memutar matanya dan pingsan. Jeritan itu menghilang, digantikan oleh erangan kesakitan yang tertahan. Stephen Lin memandang pria paruh baya di depan dan berkata, "Kamu adalah si Deming." Aku. Pria paruh baya si Deming mengangguk dengan gugup. "Saya mendengar bahwa Anda menyewa rumah ini lebih dari 10 tahun yang lalu." Stephen Lin bertanya, "Apakah kamu yang disewa oleh tuan tanah?" Si Deming tampaknya telah merasakan identitas Stephen Lin dan memanggil dengan penuh semangat. "Putuskan tanganmu." Stephen Lin berkata dengan cemberut. Apa yang aku lakukan?" Si Deming berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin tidak banyak bicara, orang-orang yang dibawanya berkerumun dan menyelat tangan si Deming. Wajah si Deming berkerut kesakitan, tetapi dia tidak berani berteriak, karena dia tahu bahwa jika dia berteriak, lengan yang lain mungkin tidak dapat diselamatkan. "Aku akan menjawab apapun yang aku tanyakan nanti, mengerti?" Stephen Lin bertanya. "Ming, aku mengerti." Si Deming mengangguk. "Apakah rumah ini disewa?" Stephen Lin bertanya. "Iya." Si Deming mengangguk. "Sekarang rumah itu akan dihancurkan. Kamu menempati rumah itu dan menolak untuk pergi, kan?" Stephen Lin bertanya lagi. "Ayah saya tidak nyaman untuk pindah, kita harus mencari rumah baru untuk pindah, kan?" kata si Deming. "Apakah tidak nyaman untuk bergerak?" Stephen Lin berjalan di belakang lelaki tua yang duduk di kursi. Ada ekspresi gugup di wajah lelaki tua itu. "Aku akan membiarkanmu lari selama 3 detik dulu. Jika kamu melarikan diri, lupakan saja. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, itu akan mematahkan kakimu." Stephen Lin membungkuk dan berbisik ke telinga lelaki tua itu. Setelah itu, Stephen Lin menegakkan tubuh sambil tersenyum dan berkata, "3 pria."
Tua itu segera melompat dari kursinya dan berlari ke pintu. "1," kata Stephen Lin. Orang tua itu berhenti dan memandang Stephen Lin dengan marah dan berseru, "Apakah kamu bercanda?" Karena orang tua itu tidak nyaman untuk bergerak, biarkan dia turun sedemikian rupa sehingga dia akan kehilangan kakinya. Kata Stephen Lin. "Tidak, aku sudah tua. Jika kamu berani memukulku, aku akan merusakmu seumur hidupmu." Seru lelaki tua itu bersemangat. "Aku tidak memukulmu." Stephen Lin tersenyum main-main. 5 bawahannya mengepung orang tua itu. Orang tua itu memandang putus asa pada beberapa orang di sekitarnya dan berteriak, "Jangan lakukan ini, kami akan segera pindah." Petik 2. Tidak ada yang akan mengasihani orang tua itu. 5 orang yang dibawa oleh Stephen Lin mengendalikan lelaki tua itu tetap, setelah 3 atau 2 pukulan, kaki lelaki tua itu patah. "Hanya kamu yang tersisa." Stephen Lin memandang si Deming yang pucat di depannya dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, dan alasan mengapa aku datang menemuimu malam ini terutama karena kau memukul orang yang seharusnya tidak dipukul." Petik 2. Pengacara itu. Begitu si Deming mendengar apa yang dikatakan Stephen Lin, dia langsung tahu siapa yang dibicarakan Stephen Lin. Itu benar. Stephen Lin berjalan ke arah si Deming, menepuk bahu si Deming dan berkata, "Dia adalah temanku, gadis kecil yang sangat tampan, tetapi dia dipukuli seperti itu olehmu, aku merasa sangat tertekan. Aku bisa meminta maaf padanya." Si Deming berkata dengan penuh semangat. "Jika permintaan maaf berguna, apa yang harus dilakukan polisi?" Stephen Lin tersenyum sedikit, berjalan ke sofa di sebelahnya dan duduk, lalu berkata dengan ringan, "Tangan dan kakiku patah semua." Pergi ke si Deming. Jangan seperti ini, kita akan segera pindah, kakak, aku tidak tahu Gunung Tai, Ceritan si Deming terdengar, Stephen Lin duduk di sana, memperhatikan si tangan dan kaki Deming patah, seperti lumpur berbaring di tanah yang sama. "Pindah dalam 3 hari. Stephen Lin berdiri dan berkata kepada si Deming, "Jika kamu tidak pergi dalam 3 hari, itu tidak akan sesederhana mematahkan tangan dan kakimu." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan kiri. Setelah Stephen Lin pergi, ada teriakan besar di rumah, dan hati orang-orang yang belum pindah gemetar. Stephen Lin turun dan berkata kepada 5 orang yang mengikutinya, "Oke, semuanya sudah selesai, kamu bisa kembali." Petik 2. "Ya, Bos Lin." Kelima orang itu membungkuk kepada Stephen Lin, lalu berbalik untuk pergi. Stephen Lin menatap gedung di depannya. Kasus Gu Feiyan sebenarnya sangat sederhana. Keluarga si Deming awalnya adalah penyewa rumah, tetapi melihat bahwa pemiliknya tidak memiliki anak dan sudah terlalu tua, mereka ingin menempati rumah tersebut. Kali ini, mereka tidak pindah karena mereka ada di sini. Setelah hidup selama lebih dari 10 tahun, mereka harus membayar pembongkaran rumah. Pemilik tidak punya pilihan selain mencari bantuan hukum. Dia baru saja menemukan Gu Feiyan. Gu Feiyan membantu memenangkan gugatan. Si Deming dan yang lain pindah, tetapi mereka dipukuli oleh keluarga si Deming. Begitulah semuanya berjalan. Semua orang di keluarga ini menggunakan kata nakal secara ekstrim, jadi Stephen Lin memukuli mereka tanpa rasa bersalah, termasuk 2 orang tua itu. Stephen Lin menyalakan sebatang rokok dan pergi sambil merokok. Tidak lama setelah pergi, Stephen Lin menerima telepon dari Ren Suesong. "Bos, kantor polisi sedang menuju ke arahmu," kata Ren Suesong. "Saya punya hati, saya telah pergi, tidak apa-apa," kata Stephen Lin. "Oke." Setelah menutup telepon, Stephen Lin tiba-tiba teringat Gu Feiyan, ekspresi wajah Gu Feiyan ketika dia berteriak padanya barusan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Stephen Lin menganggapnya menarik. Stephen Lin tersenyum, mematikan puntung rokok, lalu masuk ke mobil dan pergi. Polisi sangat efisien dalam menangani urusan, dengan memanggil pengawasan di sekitarnya. Mereka menemukan Stephen Lin setengah jam setelah Stephen Lin pergi.
Stephen Lin dipanggil melalui panggilan telepon ke kantor polisi untuk penyelidikan, tetapi dia meninggalkan kantor polisi dengan selamat setelah tinggal di kantor polisi selama kurang dari setengah jam. Itulah kekuatan menjadi orang yang berada di atas. Keesokan harinya, Stephen Lin berada di kantor memikirkan pertempuran dengan Sena dalam beberapa hari. Dia membeli pertempuran ini dengan uang, dan hasil dari pertempuran itu sebenarnya dapat diprediksi. Sena mengatakan bahwa dia akan melawan Stephen Lin dengan sengit selama ratusan ronde, dan kemudian kalah dari Stephen Lin dengan sedikit kerugian. Faktanya, Stephen Lin tidak membutuhkan Sena, karena dia dapat mengalahkan. Namun, ini adalah kartu truf Stephen Lin. Stephen Lin tidak ingin orang mengetahuinya dengan mudah, jadi Stephen Lin akhirnya setuju untuk melawan pukulan palsu. Pada saat itu, Sena mengambil uangnya, dan Lindsay mengambil namanya, dan kedua belah pihak menghasilkan uang. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Stephen Lin mendongak dan melihat Gu Feiyan masuk dari pintu dengan tatapan serius. "Oh, apakah kamu di sini hari ini?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gu Feiyan berjalan ke meja Stephen Lin dan menatap lurus ke arah Stephen Lin. "Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Stephen Lin bertanya. "Apakah kamu tahu bahwa keluarga si Deming diganggu tadi malam?" tanya Gu Feiyan. "Saya tahu, saya dipukuli," kata Stephen Lin terus terang. "Mengapa kamu ingin melakukan ini?" Gu Feiyan mengepalkan tinju kecilnya dengan penuh semangat dan berkata, "Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk membiarkannya sendiri? Mengapa kamu ingin melakukan ini?" "Aku hanya melihat mereka dengan tidak senang. Kan? Apa yang mereka lakukan masalahnya membuat orang terlalu marah, rumah orang lain ditempati, apakah ada alasan?" Stephen Lin berkata dengan marah. "Saya secara alami akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk eksekusi wajib atas masalah ini, apakah saya perlu Anda melakukannya?" tanya Gu Feiyan. "Aku akan melakukan milikku, kamu melamar milikmu, apakah ada konflik?" Stephen Lin bertanya. "Kamu sangat menyebalkan." Gu Feiyan meraih kerah Stephen Lin dengan marah dan menarik Stephen Lin ke atas. Stephen Lin memandang Gu Feiyan, mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Lagi pula, saya juga bos perusahaan. Anda sepertinya tidak peduli dengan apa yang ingin saya lakukan." Petik 2 tanda tanya petik 2. Gu Feiyan bertanya dengan penuh semangat jalan. "Karena kita berteman," kata Stephen Lin secara alami. "Bisakah seorang teman membantuku mematahkan tangan dan kaki seseorang?" Gu Feiyan bertanya lagi. "Aku senang, ada apa?" Stephen Lin bertanya dengan wajah nakal. "Kamu." Gu Feiyan menatap Stephen Lin, mengatupkan giginya, seolah-olah dia sedang melihat musuh yang membunuh ayahnya. Pada saat ini, Gu Feiyan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan langsung mencium mulut Stephen Lin. Stephen Lin tertegun, "Operasi apa ini?" "Pada saat ini, aku tahu, aku punya dokumen di sini." Suara Yao Jing terdengar dari pintu, dan kemudian segera berhenti. Stephen Lin tiba-tiba mendorong Gu Feiyan menjauh dan menatap Yao Jing di pintu. Yao Jing berdiri di pintu dengan dokumen di tangannya. Di belakang Yao Jing, beberapa eksekutif perusahaan berdiri. Untuk sesaat, udara tampak membeku. Bab 387. Tanggapan tercepat adalah beberapa eksekutif yang dibawa oleh Yao Jing. Mereka mundur beberapa meter untuk pertama kalinya, dan kemudian pergi dengan cepat. Berikutnya adalah Gu Feiyan. Gu Feiyan menatap Yao Jing dengan canggung dan berkata, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Yao Jing mengerutkan kening, menutup pintu kantor dengan backhand, dan berjalan di depan Gu Feiyan. Melihat luka di wajah Gu Feiyan, Yao Jing berkata setelah hening sejenak, "Kamu keluar dulu." Petik 2. Yao Jing, "Aku," Gu Feiyan ragu-ragu sebelum berbicara. "Pergi." Yao Jing berkata dengan acuh tak acuh. Gu Feiyan melirik Stephen Lin. Stephen Lin melambaikan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk keluar.
Gu Feiyan hanya bisa meninggalkan kantor. Hanya Yao Jing dan Stephen Lin yang tersisa di kantor. Lihatlah dokumen-dokumen ini. Anda perlu tanda tangan Anda. Saya telah membacanya sebelumnya, dan tidak ada masalah. Yao Jing menyerahkan dokumen itu kepada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengambil dokumen itu, mengambil pena dan menandatangani namanya di atasnya, lalu menyerahkan dokumen itu kepada Yao Jing dan berkata, "Baru saja. Jangan bicarakan itu." Yao Jing bergetar. Kepalanya memegang dokumen Tun Awai. Kali ini, Stephen Lin merasa malu, dan dia berdiri di sana sedikit bingung apa yang harus dilakukan. Jika Yao Jing membuat keributan, maka mudah untuk menghadapinya. Bujuk saja, kuncinya adalah sekarang Yao Jing tidak berisik atau berisik, dan bahkan suasana hatinya tidak terlalu fluktuatif, maka dia tidak tahu harus berbuat apa. Stephen Lin duduk di kursi, mengerutkan kening. Masalah ini jauh lebih sulit daripada perjuangan untuk mendominasi ibu kota kekaisaran keluarga Lin. Di kantor Yao Jing, "Tuan Yao, Gu Feiyan dari Departemen Hukum ingin bertemu denganmu," kata sekretaris Yao Jing. "Katakan padanya aku sibuk dan tidak bebas," kata Yao Jing. "Ya." Petik 2. Yao Jing menatap dokumen di tangannya dengan ekspresi serius, seolah dia benar-benar sibuk. Itu tengah hari dalam sekejap mata. Stephen Lin meninggalkan kantornya dan datang ke kantor Yao Jing. Yang mengejutkan Stephen Lin, Yao Jing tidak ada di kantornya. "Di mana Yao Jing?" Stephen Lin bertanya pada sekretaris Yao Jing di pintu kantor. "Tuan Yao pergi untuk memeriksa proyek itu," jawab sekretaris itu. "Oh," kata Stephen Lin, mengangkat telepon dan menelepon Yao Jing. "Kapan kamu akan kembali?" Stephen Lin bertanya. "Ada banyak hal di sini, mungkin aku tidak akan kembali makan di siang hari, kamu bisa makan, tinggalkan aku sendiri," kata Yao Jing. "Lalu apa yang kamu makan?" Stephen Lin bertanya. "Pesan saja camilan cepat untuk mengatasinya," kata Yao Jing. "Kalau begitu aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan," kata Stephen Lin. "Tidak perlu. Ada begitu banyak hal yang harus dipesan untuk dibawa pulang sekarang. Kamu bahkan membuat pengiriman khusus." "Tidak perlu. Ayo lakukan ini dulu," kata Yao Jing dan menutup telepon. Stephen Lin meletakkan telepon. Dilihat dari kecepatan bicara Yao Jing, dan secara emosional, Yao Jing seharusnya tidak marah. Ini awalnya adalah sesuatu yang membahagiakan, tetapi sebagai orang yang telah melihat semua jenis hati yang gelap dan perasaan manusia, Stephen Lin tahu bahwa ketenangan Yao Jing saat ini adalah yang paling menakutkan. Jika dia marah, menunjukkan wajahnya, dan marah, itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Saat ini, Stephen Lin tidak tahu harus mulai dari mana. Jika dia dengan gegabah menjelaskan, itu akan selalu memberi orang perasaan bahwa tidak ada perak di sini. Jika demikian, hantu tahu betapa gilanya seorang wanita akan memikirkannya. Banyak wanita terlihat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya, hati mereka sudah bergejolak dan bahkan mungkin bergejolak. Sulit. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan bergumam. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Stride City, di lokasi konstruksi, Yao Jing mengenakan helm dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakang Yao Jing mengikuti sejumlah besar orang dari grup Lin. Masing-masing dari orang-orang ini sangat berhati-hati, karena Yao Jing baru saja memecat seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas lokasi konstruksi ini 1 jam yang lalu, karena pemimpin itu menerima suap dari pemasok. Ini adalah masalah sepele, karena tidak ada masalah dengan produk pemasok. Bahkan jika ditemukan, itu adalah kritik. Akibatnya, Yao Jing langsung mengusir mereka, yang membuat semua orang merasakan niat membunuh Yao Jing. Semua orang tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut membuat Yao Jing tidak senang. Li Sina mengikuti Yao Jing seperti bayangan. Dia memandang Yao Jing. Meskipun Yao Jing tidak menunjukkan apa-apa, dia tahu bahwa suasana hati Yao Jing sedang buruk saat ini.
Oke, ayo kita lakukan hari ini, Sina, pergi makan malam denganku. Yao Jing tiba-tiba berhenti dan berkata, Tuan Yao, kami telah memesan kamar pribadi di hotel, mari kita makan ringan bersama. Seorang kader di tempat kejadian mendekat dan berkata, Tidak, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Yao Jing berkata, tidak lagi memperhatikan pihak lain, dan berjalan keluar dari lokasi konstruksi. Para pemimpin lokasi konstruksi saling memandang, buru-buru mengikuti, dan terus memasukkan Yao Jing ke dalam mobil, menyaksikan Yao Jing pergi, dan kemudian menghela nafas lega. Saya tidak berpikir Presiden Yao begitu menakutkan sebelumnya, apa yang terjadi hari ini? Bisik seseorang. Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala satu demi satu, dan mereka tidak tahu mengapa Yao Jing begitu menakutkan hari ini. Di dalam mobil, apakah kamu ingin pergi ke bos? Li Sina bertanya sambil mengemudi. Tidak, cari tempat untuk makan santai, masih ada lokasi konstruksi untuk dilihat di sore hari, kata Yao Jing. Oh, Li Sina melirik kaca spion dan bertanya, apakah kamu bertengkar dengan bos? Tidak, Yao Jing menggelengkan kepalanya. Li Sina tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, telepon Yao Jing tiba-tiba bergetar. Yao Jing mengangkat telepon dan meliriknya, wajahnya sedikit berubah. Ada beberapa foto di telepon, foto-foto itu diambil di tempat yang berbeda, tetapi isinya sama, yaitu Stephen Lin dan Gu Feiyan. Ada foto Stephen Lin dan Gu Feiyan mengobrol dan tertawa di dalam mobil di malam hari. Ada foto Stephen Lin dan Gu Feiyan minum bersama, dan ada foto Gu Feiyan minum dan Stephen Lin memotret punggungnya. Pada saat ini, sebuah pesan teks dikirim ke Yao Jing, yang isinya membuat Yao Jing mengerutkan kening. Gu Feiyan selalu mencintai suamimu, Gu Feiyan dipukuli sehari sebelum kemarin, dan suamimu membawanya bersamamu tadi malam. Seseorang memotong tangan dan kaki orang yang memukul Gu Feiyan. Petik 2. Melihat kalimat ini, Yao Jing ingat bahwa tadi malam, Stephen Lin menolak makan malam dengannya dengan alasan ada pesta makan malam. Aku meminta Stephen Lin untuk minum lebih sedikit anggur tanpa diduga. Stephen Lin pada waktu itu berlari untuk memberi Gu Feiyan keunggulan. Yao Jing melihat nomor dari mana foto dan pesan teks dikirim, dan menemukan bahwa itu adalah nomor tanpa tempat. Yao Jing menelepon nomor ini, dan telepon berdering sebentar dan diangkat. Siapa kamu? Tanya Yao Jing. Kamu tidak perlu peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa apa yang aku kirimkan kepadamu adalah benar. Suara pria yang dalam datang dari ujung telepon yang lain. Apakah menurutmu ini akan membuatku meninggalkan suamiku? Yao Jing bertanya. Sudah cukup, tanya ujung telepon yang lain. Aku tidak akan meninggalkan suamiku, apapun yang terjadi. Yao Jing berkata dengan serius. Ujung telepon yang lain terdiam sesaat, lalu berkata. Setelah waktu yang lama, Yao Jing meletakkan telepon dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, Stephen Lin juga menerima berita. Berita itu dikirim oleh Gu Feiyan. Saya hanya tergerak pada saat itu, jadi saya menciummu. Saya tidak berharap Yao Jing muncul, kata Gu Feiyan. Tidak apa-apa. Stephen Lin menjawab sederhana. Jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya untuk menjelaskan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja, kata Gu Feiyan. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri, kata Stephen Lin. Stephen Lin meletakkan telepon, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia memanggil Yao Jing. Apakah kamu sudah makan? Stephen Lin bertanya. Yah, makan, bagaimana denganmu? Yao Jing bertanya. Aku juga makan, kamu di mana sekarang? Stephen Lin bertanya. Aku sedang makan bubur di toko bubur. Aku punya proyek untuk dilihat nanti sore. Apa ada sesuatu? Tanya Yao Jing. Tentang pagi hari, saya ingin menjelaskan kepada Anda, kata Stephen Lin. Mari kita bicara di rumah, kata Yao Jing. Tidak apa-apa. Setelah menutup telepon,
Stephen Lin mulai mencari cara untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Yao Jing malam ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Siang ini adalah sore paling sulit yang pernah dialami Stephen Lin dalam beberapa saat. Dia pada dasarnya tidak melakukan apa-apa sore ini, hanya memikirkan bagaimana membiarkan masalah ini berlalu. Akhirnya, saatnya untuk pulang kerja. Stephen Lin adalah orang pertama yang meninggalkan kantor, dan kemudian pergi dari perusahaan. Dalam perjalanan, Stephen Lin pergi membeli seikat bunga. Bunganya adalah bunga mawar, yang harus dianggap sebagai jenis bunga yang disukai wanita. Setelah itu, Lin Zi memerintahkan untuk mengemudi untuk menjemput Lin Waner, yang meninggalkan taman kanak-kanak. "Wow, Ayah Lin, apakah kamu memberikan bunga ini kepada Bibi Yao?" Lin Waner bertanya dengan penuh semangat, memegang bunga itu. "Ya." Stephen Lin mengangguk. "Ini sangat indah," kata Lin Waner. "Setelah beberapa saat, kembalilah ke kamarmu untuk menggambar dan melukis sendiri." "Ayah Lin, aku ingin membisikkan sesuatu kepada Bibi Yao," kata Stephen Lin. "Oke." Lin Waner mengangguk, lalu memutar matanya, dan bertanya, "Ayah Lin, apakah kamu akan punya bayi dengan Bibi Yao?" "Ah." Stephen Lin tertegun sejenak dan bertanya, "Mengapa? Kamu bilang begitu?" "Anak-anak di kelas kami mengatakan bahwa ayahnya sering berbisik kepada ibunya, dan ketika dia berbisik, dia meminta mereka untuk kembali ke kamarnya, dan kemudian ibunya segera melahirkan bayi," kata Lin Waner. Stephen Lin tersenyum canggung dan berkata, "Kami tidak melahirkan bayi." Petik 2. "Lalu kapan kamu akan melahirkan?" Lin Waner bertanya. "Ini, mari kita bicarakan." Petik 2. Ketika dia sampai di rumah, Stephen Lin menemukan bahwa Yao Jing tidak ada di rumah, jadi dia hanya mengenakan celemek dan berjalan ke dapur. Pada pukul 6 malam, Yao Jing kembali ke rumah. "Pergi mandi, waktunya makan." Suara Stephen Lin datang dari dapur. "Oke." Yao Jing setuju dan berjalan ke kamar mandi. Ketika Yao Jing keluar dari kamar mandi, Lin Waner dan Stephen Lin sudah duduk di meja makan. Di atas meja bukanlah makan malam yang mewah, tetapi benar-benar sederhana. "Waner, apakah kamu bersenang-senang di taman kanak-kanak hari ini?" Yao Jing duduk di sebelah Lin Waner dan bertanya. "Senang." Lin Waner mengangguk, lalu berkata, "Bibi Yao, Paman Lin membelikanmu mawar, dan itu terlihat sangat bagus. Sungguh, apakah kamu ingin Bibi memberimu bunga?" Yao Jing bertanya. "Tidak. Itu diberikan kepadamu oleh Pastor Lin." Lin Waner menggelengkan kepalanya. "Bagus." Stephen Lin tersenyum dan menepuk kepala Lin Waner, lalu berkata, "Ayo makan." Petik 2. Oke. Setelah makan malam, Lin Waner dengan sadar mengambil kuas dan kertas dan berjalan kembali ke kamarnya. "Ayah Lin, Bibi Yao, kamu harus bekerja keras untuk punya bayi." Lin Waner berkata kepada Stephen Lin dan Yao Jing sebelum memasuki pintu. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, tutup pintunya sekarang," kata Stephen Lin dengan marah pura-pura. Lin Waner tersenyum dan menutup pintu. Di ruang tamu, hanya Stephen Lin dan Yao Jing yang tersisa. Bab 388. Stephen Lin mengeluarkan sebotol anggur merah dari lemari anggur, dan kemudian mengeluarkan 2 gelas dari lemari anggur khusus. Dia meletakkan anggur dan piala di atas meja, lalu membuka anggur merah dan menuangkan anggur merah ke dalam piala. Anggur merah tua dengan sedikit aroma. Stephen Lin mengambil salah satu gelas dan menyerahkannya kepada Yao Jing. Yao Jing mengambil gelas anggur, mengocok anggur di gelas, dan kemudian menatap Stephen Lin. Stephen Lin mengambil gelas anggur, menyentuh Yao Jing, dan menyesapnya. Yao Jing meletakkan gelas anggur di depan mulutnya, lalu mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelas itu. "Minum perlahan," kata Stephen Lin. Yao Jing meletakkan cangkir di atas meja dan mengetuk meja dengan jarinya dengan ringan. Stephen Lin mengambil botol anggur dan menambahkan anggur ke Yao Jing. Yao Jing mengambil gelas anggur, meminum anggur dalam satu tegukan,
lalu mengetuk meja lagi. Stephen Lin sedikit mengernyit dan langsung mengisi gelas Yao Jing dengan anggur merah. "Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu bisa melakukannya lagi," kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum, bersandar di sofa, memandang Stephen Lin dan berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong beritahu saya." Petik 2. Saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Dia duduk di seberangnya, menatap Yao Jing dan berkata, "Tapi sekarang, aku tidak ingin menjelaskannya padamu lagi, karena jika aku menjelaskannya, seolah-olah aku benar-benar melakukan sesuatu. Aku minta maaf padamu." "Apa?" tanya Yao Jing. "Saya tidak tahu mengapa dia mencium saya. Saya membantunya. Dia datang kepada saya, sangat bersemangat, dan kemudian mencium saya," kata Stephen Lin. "Oh, Gu Feiyan selalu menyukaimu, kan?" tanya Yao Jing. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu? Yang disebut pacar Gu Feiyan juga palsu, kan?" "Itu hanya untuk meyakinkanku." Yao Jing bertanya lagi. "Ya." Stephen Lin mengangguk, karena Yao Jing mengetahuinya, dia tidak repot-repot menyangkalnya. "Jadi, dari awal sampai akhir, akulah satu-satunya yang dirahasiakan. Kamu dan dia memiliki rahasia milik kalian berdua, dan kamu memiliki pemahaman diam-diam," kata Yao Jing. Stephen Lin terdiam, dia tidak mau menjelaskan, karena menjelaskan berarti menutupi, dan menutupi berarti benar. "Hei." Yao Jing menghela nafas dan berkata, "Aku percaya semua yang kamu katakan." Petik 2. "Masalah ini salahku," kata Stephen Lin. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang salah denganmu, hanya saja aku tidak bisa melupakannya. Aku sangat menyukaimu, jadi aku tidak bisa menerima bahwa kamu telah dicium oleh wanita lain, maaf." Petik 2. "Itu hanya dari mulut ke mulut," kata Stephen Lin. "Bagiku, itu ciuman." Yao Jing berkata, mengambil seluruh gelas anggur merah di atas meja, dan meminumnya langsung. Stephen Lin mengerutkan kening dan tidak menghentikannya. Setelah meminum segelas penuh, Yao Jing meletakkan gelasnya dan berkata, "Aku tidak tahu kapan aku bisa melewati rintangan ini, tapi setidaknya sekarang, aku tidak bisa melewatinya. Aku bisa mengobrol denganmu dengan tersenyum dan mendengarkan penjelasanmu, tapi aku merasa sangat sedih. Aku akan memikirkan apa yang terjadi pagi ini ketika aku melihatmu. Aku tidak bisa menganggapnya sebagai kesalahpahaman, maaf." Petik 2. Setelah mengatakan ini, Yao Jing berdiri dan berjalan keluar pintu. "Mau kemana?" Stephen Lin bertanya. "Saya akan tinggal bersama orang tua saya untuk sementara waktu, dan saya tidak akan pergi ke perusahaan untuk saat ini," kata Yao Jing. "Apakah kamu gila? Kamu kabur dari rumah hanya karena ini?" Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. "Aku harus diam dan mengetahui nasibku, kalau tidak, hubungan kita mungkin tidak akan bertahan lama," kata Yao Jing. "Berapa lama?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak tahu. Mungkin perlu beberapa hari untuk membiasakannya, atau mungkin butuh seumur hidup untuk membiasakannya." "Aku pergi, kamu harus menjaga Waner," kata Yao Jing, mendorong pintu dan berjalan keluar, menghilang di tempat Stephen Lin sebelumnya. Stephen Lin tidak mengejarnya, dia berkata, "Lisina, lindungi Yao Jing." Petik 2. "Ya." Suara Lisina datang dari luar pintu. Stephen Lin bangkit dan mengemasi barang-barang di atas meja, lalu berjalan ke jendela dan melihat keluar. Yao Jing telah menghilang. Di luar adalah kebunnya sendiri, yang kosong kecuali rumput dan pepohonan. Stephen Lin menghela nafas dalam diam, lalu berbalik dan naik ke atas. Keesokan harinya, Yao Jing tidak pergi bekerja, dia menyerahkan pekerjaan itu kepada Wang Hai melalui telepon. Semua orang di perusahaan pada dasarnya tahu apa yang terjadi. Faktanya, kemarin, perusahaan telah menyebarkan berita bahwa Gu Feiyan menggoda Stephen Lin di kantor dan ditangkap oleh Yao Jing. Yao Jing tidak pergi bekerja hari ini. Itu menegaskan kebenaran berita tersebut. Banyak orang sangat emosional,
cinta masih kalah dengan kenyataan. Sebagai pria terkaya di kota Selat, Stephen Lin tampan dan ahli super. Ada begitu banyak wanita di sekitarnya yang ingin mendekatinya. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa menahan serangan wanita satu demi satu? Tidak peduli seberapa cantik Yao Jing, akan ada lebih banyak wanita cantik di dunia ini. Jadi Gu Feiyan sama sekali tidak lebih buruk dari Yao Jing, dan dapat dimengerti bahwa Stephen Lin berselingkuh dengan Gu Feiyan. Pagi itu, berita datang dari Departemen Hukum. Gu Feiyan mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri langsung dari firma hukum tempat dia bekerja, artinya, mulai sekarang, setiap kerjasama antara firma hukum dan Lin Group tidak ada hubungannya dengan dia. Stephen Lin, yang mendengar berita itu, tidak terkejut, karena Gu Feiyan adalah wanita yang sangat kuat dan keras kepala. Dia tidak akan pernah memanfaatkan identitasnya untuk mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Yao Jing, jadi dia mengundurkan diri dan meninggalkan pandangannya. Mungkin ada sedikit rasa bersalah dalam hal ini, karena Gu Feiyan mengatakan bahwa dia tidak berniat menghancurkan keluarga Stephen Lin. Dia sangat mencintai Stephen Lin dan berharap untuk bersama Stephen Lin, tetapi dia juga berharap keluarga Stephen Lin akan bahagia. Stephen Lin berdiri di kantor Yao Jing dan melihat sekeliling. Kantornya sederhana, dengan komputer di meja dan foto berbingkai. Ada 3 orang di foto itu, Stephen Lin, Yao Jing, dan Lin Waner. Ini diambil ketika mereka bertiga pergi berbelanja bersama beberapa waktu lalu. Kebetulan ada mesin yang memindai kode QR untuk mengambil foto dan mencucinya secara gratis. Lin Waner bersikeras untuk mengambilnya, jadi mereka bertiga mengambil foto bersama. Dalam foto tersebut, Stephen Lin melingkarkan satu tangan di pinggang Yao Jing dan memegang Lin Waner dengan tangan lainnya. Mereka bertiga memiliki senyum yang tidak tersamar di wajah mereka. Stephen Lin tidak menyangka Yao Jing akan meletakkan foto ini di mejanya. Di belakang meja adalah seluruh lemari buku, banyak di antaranya tentang seni bela diri. Yao Jing tidak tahu kungfu, dan alasan menempatkan begitu banyak buku seni bela diri sangatlah sederhana. Dia ingin memiliki lebih banyak topik untuk dirinya sendiri dan Stephen Lin. Stephen Lin menghela nafas, mencoba menghela nafas dari dadanya, tetapi ternyata dia tidak bisa. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa menyalahkan Gu Feiyan untuk masalah ini, jadi dia hanya bisa menelan ketidaknyamanan itu sendiri. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Stephen Lin. "Patriark, aku kembali." Petik 2. Stephen Lin melihat ke belakang dan menemukan bahwa pembicaranya adalah Dong Jian. "Ya." Stephen Lin mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Yao Jing. Tidak ada yang diizinkan memasuki kantor ini. "Tunggu Yao Jing kembali," kata Stephen Lin. "Ya." Dong Jian mengangguk, melirik ke kantor Yao Jing, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, "Patriark, aku baru saja mendengar tentang masalah antara kamu dan istrimu. Sebenarnya, dari sudut pandang lain, ini tidak salah. Itu hal yang baik." Petik 2. Hal yang baik. Hal baik macam apa ini? Butuh banyak kerja keras bagi saya dan dia untuk memiliki hubungan yang kita miliki sekarang, tapi itu tiba-tiba hilang. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Setidaknya dengan cara ini, tidak ada orang lain yang bisa mengancammu dengan istrimu, kan? Kamu lebih stabil ketika kamu seorang pemabuk. Ketika orang tahu bahwa istrimu tidak begitu penting bagimu, maka tidak ada yang akan menyia-nyiakan waktu itu untuk menggunakannya. "Istrimu baik mengancammu," kata Dong Jian. Stephen Lin sedikit mengernyit dan menatap Dong Jian. Setelah hening sejenak, dia bertanya, apakah kamu memberitahu Yao Jing sesuatu?" "Aku baru saja mengiriminya beberapa foto," kata Dong Jian. "Foto apa?" Stephen Lin bertanya. "Hanya beberapa foto kamu dan Gu Feiyan saat mereka bersama," kata Dong Jian. "Dong Jian, brengsek." Stephen Lin meraih kerah Dong Jian dan berkata dengan marah, "Aku merasa aneh, bagaimana mungkin melarikan diri dari rumah hanya karena ciuman dan bahkan tidak datang untuk bekerja,
ternyata kamu ada di belakang layar. Aku melakukan ini semua untukmu dan istrimu. Dong Jian memandang Stephen Lin dan berkata, kamu dan istrimu terlalu dekat sekarang, dan menunjukkan kasih sayang terlalu jelas. Pepatah lama mengatakan, tunjukkan kasih sayang. Mati cepat, sekarang Anda memiliki terlalu banyak musuh di sisi terang dan sisi gelap. Begitu orang tahu bahwa wanita Anda sangat penting bagi Anda, keselamatan wanita itu akan sangat terancam. Pada saat yang sama, dia mungkin juga menjadi kelemahanmu. Aku tahu kamu cukup kuat. Cukup untuk menghadapi keadaan darurat apapun, tetapi kamu tidak takut 10.000 untuk berjaga-jaga, jadi cara terbaik saat ini adalah memisahkanmu dari istrimu, dan setelah banyak hal terjadi telah ditangani dengan benar, Anda dapat menyelamatkan istri Anda, sudah terlambat. Petik 2. Kamu. Stephen Lin mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa meninju wajah Dong Jian, tetapi dia masih tidak melambaikan tinjunya pada akhirnya. Karena dia tahu apa yang dikatakan Dong Jian benar. Sekarang dia secara terbuka menyinggung aliansi UKC, klan naga, Kementerian Pengawasan, dan diam-diam organisasi yang menciptakan serangan kota Selat dan 2 jenderal bajingan tua yang bersembunyi di kegelapan. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terlalu dekat dengan Yao Jing, memang mungkin Yao Jing menjadi sasaran pasukan ini. Ribuan hari untuk mencegah pencuri, tidak dapat dihindari bahwa 100 rahasia akan jarang. Stephen Lin melepaskan tangannya dan berkata kepada Dong Jian dengan wajah dingin, apakah kamu tidak takut Yao Jing akan menceraikanku karena masalah ini? Dibandingkan dengan dominasimu, wanita mungkin tidak begitu penting. Nyonya benar-benar menceraikanmu karena hal-hal ini, jadi, itu bukan hal yang buruk untukmu, setidaknya, kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kata Dong Jian. Baye, Stephen Lin mengerutkan kening, bergumam, lalu berkata, karena sudah selesai, mari kita lakukan sampai akhir, dan sebarkan berita bahwa aku sedang bermain-main di luar dan ditangkap oleh istriku. Seharusnya, berpegang teguh pada cinta putra dan putrimu hanya bisa membuatmu mengikat tangan dan kakimu. Dong Jian mengangguk. Stephen Lin tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan kembali ke kantornya. Bab 389. Penyebaran gosip sangat menakutkan. Berita bahwa Stephen Lin ketahuan selingkuh dengan seorang wanita cantik di kantor dengan cepat menyebar ke grup Lin dan menyebar ke kalangan atas seluruh kota Selat. Dalam proses penyebarannya, gosip ini telah melahirkan beberapa versi. Misalnya, Stephen Lin berhubungan seks dengan seseorang di kantor dan ditangkap oleh istrinya di tempat, dan kedua pihak sudah bercerai. Misalnya, istri Stephen Lin telah lama curiga bahwa Stephen Lin memiliki hantu, jadi dia secara khusus mengatur seorang wanita untuk mendekati Stephen Lin, dan sebagai hasilnya, satu ditangkap, dan sekarang kedua pihak bercerai. Contoh lain adalah bahwa wanita yang selingkuh Stephen Lin sebenarnya dijodohkan oleh Yao Jing. Yao Jing ingin menceraikan Stephen Lin sejak lama, jadi dia mengatur wanita seperti itu untuk mendekati Stephen Lin dan menjalin hubungan dengan Stephen Lin, jadi bahwa Yao Jing bisa mendapatkan pembagian properti setelah perceraian. Semua jenis rumor tersebar di mana-mana, dan hampir setiap rumor mencoba membuktikan bahwa hubungan antara Stephen Lin dan Yao Jing telah rusak. Sepasang pasangan peri yang dulunya berada di kawasan bisnis Stride City ini sudah menjadi masa lalu. Adapun rumor seperti itu, grup Lin tidak datang untuk mengklarifikasi, dan tampaknya beberapa bagian dari rumor itu benar. Namun, dalam desas-desus ini, wanita yang berselingkuh dengan Stephen Lin jarang disebutkan. Tampaknya dihapus secara sengaja atau tidak. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Orang itu diperlakukan seperti orang transparan. Untuk diabaikan. Sebuah distrik di kota Selat. Putriku yang baik, kenapa kamu begitu bodoh? Kata Zhou Yanqiu, duduk di depan Yao Jing dengan ekspresi pahit di wajahnya. Pada saat ini, Yao Jing sedang duduk di sofa, menonton serial TV. Mendengar kata-kata Zhou Yanqiu, Yao Jing berkata,
Tidak peduli seberapa bodohnya aku, itu akan menjadi milikmu. Hei, kenapa kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan? Kamu telah menikah dengan anak itu Stephen Lin selama bertahun-tahun, dan sulit untuk menunggu sampai Stephen Lin bangkit dan menjadi orang kaya dengan status tinggi. Mengapa kamu harus saat ini? Bagaimana dengan meninggalkannya? Jika Anda meninggalkannya sekarang, Anda tidak akan bisa mendapatkan kentut Anda, dan Anda juga murah untuk Vixen itu. Jangan menunggu Vixen tinggal di rumah Anda. Rumah ketika kamu pulang, maka kamu akan benar-benar menjadi manusia dan kekayaan. Keduanya kosong, kata Zhou Yanqiu bersemangat. Saya baru saja berpisah dari Stephen untuk jangka waktu tertentu. Semua orang diam satu sama lain, tidak bercerai, kata Yao Jing. Kamu tidak mengerti laki-laki, pria ini, selama kamu membiarkannya sendiri, dia akan mencuri makanan. Jika kamu berpisah darinya sekarang, bukankah itu menciptakan peluang baginya? Jangan percaya bahwa seorang pria tidak akan mencuri makanan. Jika seorang pria tidak mencuri makanan, itu hanya bisa karena kurangnya kemampuannya. Itu normal bagi seorang pria untuk mencuri makanan seperti Stephen Lin. Sebagai istrinya, terkadang Anda perlu belajar untuk menutup mata, sehingga Anda dapat mempertahankan Anda. Pernikahan yang stabil dapat mengamankan tiket makan jangka panjang Stephen Lin, apakah Anda mengerti? Kata Zhou Yanqiu. Bu, kamu dulu memintaku untuk menceraikannya, tapi sekarang sebaliknya. Yao Jing bertanya. Dulu, bukankah Stephen Lin anak yang malang dan tidak berguna? Pada saat itu, saya meminta Anda untuk menceraikannya, dan saya berharap Anda dapat menemukan yang lebih baik. Sekarang dia sangat baik, secara alami tidak mungkin bagi Anda untuk menceraikannya. Apa artinya ini bagi Anda? Itu berarti Anda menghabiskan 4 tahun memelihara babi, dan sekarang babi itu cukup gemuk untuk disembelih, tetapi Anda menyerahkan babi itu kepada orang lain. Apakah Anda pikir Anda bodoh? Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Jika kamu memberitahu Stephen bahwa dia adalah babi gemuk di hatimu, dia pasti akan sangat tidak bahagia, kata Yao Jing sambil tersenyum. Xiao, apakah kamu masih tertawa saat ini? Ibumu, aku meninggalkan kata-kataku di sini hari ini, tidak peduli apa, kamu harus kembali malam ini. Zhou Yanqiu berkata dengan wajah tegas. Jangan kembali. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Aku akan menendangmu keluar dari rumah jika kamu tidak kembali. Zhou Yanqiu berkata sambil berjalan ke samping dan mengambil sapu. Diam, kalau begitu Stephen Lin sangat baik padamu, men, itu normal untuk membuat kesalahan sesekali. Ibumu benar, jangan berharap pria tidak mencuri makanan, berpura-pura tidak melihatnya. Ini sudah berakhir. Yao Jianyong juga membujuk. Ayah, maksudmu kamu mencurinya juga? Yao Jing bertanya. Apakah kamu mencurinya? Zhou Yanqiu menyipitkan mata pada Yao Jianyong. Baru pada saat inilah Yao Jianyong menyadari bahwa dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mencuri hantu, apakah saya memiliki kemampuan itu? Saya akan puas hanya dengan ibumu. Aku tidak membutuhkan wanita lain. Apalagi yang kamu katakan, jangan berharap pria tidak mencurinya. Yao Jing terus berpegangan pada tempat sakit Yao Jianyong. Yao Jianyong memasang wajah pahit dan berkata, Jing, jangan dorong ayahmu ke dalam lubang api. Aku akan menemukanmu nanti. Zhou Yanqiu menunggu Yao Jianyong, lalu memandang Yao Jing dan berkata, Jing, semuanya harus dalam jumlah sedang. Anda dapat melarikan diri dari rumah dan bermain kecil, dan jika Anda kembali untuk menemukan Anda tidak boleh memegangnya, Anda harus kembali atau kembali. Dia tidak akan datang kepada saya ya. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagaimanapun juga, itu istrinya, dan dia yang bersalah terlebih dahulu, jadi dia harus datang ke pintu untuk membujukmu kembali, kan? Zhou Yanqiu berkata dengan cemberut. Kamu tidak mengerti, Bu, biarkan saja masalah ini, kata Yao Jing.
Tidak peduli. Bisakah saya peduli? Anda telah bersama Stephen Lin selama 4 tahun, dan Anda akhirnya berhasil keluar. Sekarang Anda tidak memilikinya, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Apakah menurut Anda ibu serakah untuk properti keluarga Stephen Lin? Kamu salah. Itu dia. Stephen Lin sangat baik padamu. Ibu bisa melihat itu. Dia membuat kesalahan. Beri dia waktu dan maafkan dia. Tidak perlu menahan tentang ini. Tidak buruk bahwa Stephen Lin memiliki seorang putra setengah putri, tetapi Anda tidak memiliki apa-apa, hanya seorang putri angkat. Mungkinkah Anda benar-benar membiarkan kekayaan keluarga besar Stephen Lin diwariskan kepada putri angkatnya yang tidak memiliki hubungan darah? Zhou Yanqiu berkata dengan penuh semangat. Aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri, tetapi masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Stephen dan aku harus saling diam. Untuk masa depan, mari kita serahkan pada waktu, kata Yao Jing, bangkit dan berjalan masuk. Di sebelah sebuah ruangan, lalu menutup pintu. Hei, Zhou Yanqiu menghela nafas, menatap Yao Jianyong dan berkata, putri kita terserah padaku, dia harus kuat. Petik 2. Bagaimana kalau kita menelepon Stephen dan memintanya datang untuk makan malam di malam hari? Yao Jianyong bertanya. Biarkan mereka diam selama beberapa hari. Sekarang putriku marah, biarkan Stephen datang sekarang. Mungkin mereka berdua akan bertengkar, kata Zhou Yanqiu. Oke. Yao Jianyong mengangguk. Kota Rongjin, di dalam restoran. Cuying, saudara perempuanku dan iparku bertengkar, kata Yao An dengan teleponnya. Bertengkar? Cuying bertanya dengan heran, ada apa? Dikatakan bahwa iparku ketahuan mencuri makanan. Hei, iparku juga benar. Adikku begitu cantik, kenapa dia pergi keluar untuk mencuri makanan? Kata Yao An tidak puas. Kakak ipar kita bukan orang yang jujur, kata Cuying dengan mata menyipit. Sekarang kakakku telah kembali ke rumah ibunya, dan aku tidak tahu apakah mereka bisa berdamai. Yao An berkata dengan cemas. Apakah kamu sudah kembali ke rumah ibumu? Cuying mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian berkata, An, sesuatu seperti ini terjadi, kita harus kembali dan membantu membujuk kita untuk berdamai. Ayo kembali untuk membujuk. Rekonsiliasi. Apakah perlu? Yao En bertanya dengan curiga. Tentu saja itu perlu. Kita adalah keluarga. Jika hal seperti ini terjadi pada keluarga kita harus kembali untuk membujuk kita sesegera mungkin. Berapa banyak? Bisakah kamu membantuku? Kami akan pergi ke rumahmu setelah makan malam, kata Cuying. Kembalilah setelah makan malam. Apakah kamu ingin terburu-buru seperti ini? Yao An bertanya dengan curiga. Hal semacam ini harus dilakukan lebih cepat daripada nanti. Tidak mungkin untuk kembali nanti. Keduanya bercerai. Sekarang efisiensi Biro Urusan Sipil tinggi, cepat makan, dan kita akan kembali setelah makan malam. Tanda seru petik 2, kata Cuying. Oke. Yao An mengangguk. Setelah makan, keduanya langsung meluncur ke Stride City. Sementara itu, kota Selat. Stephen Lin menerima telepon dari Song Siking. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu terlalu berani. Kamu benar-benar terlibat dengan Gu Feiyan di kantor. Apakah kamu benar-benar tidak menganggap serius Yao Jing? Song Siking sedang menelepon. Tanya marah. Kamu tahu beritanya dengan cukup cepat, kata Stephen Lin. Bisakah saya tidak tahu? Ini adalah gosip terbesar tahun ini. Teman-teman saya di kota Haixia memberitahu saya pagi-pagi sekali. Saya tidak percaya saat itu. Saya bertanya kepada beberapa orang lagi, dan ternyata benar. Tanda seru. Stephen Lin, bisakah? Terlalu tidak manusiawi, kata Song Siking. Hei, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, kata Stephen Lin. Aku tidak bisa menahannya. Apakah begitu sulit untuk mengatur benda itu di selangkangan? Tanya Song Siking. Apakah itu sulit? Tidakkah kamu tahu? Stephen Lin bertanya.
Song Shiking tersedak oleh kata-kata Stephen Lin, dan berhenti sejenak sebelum berkata, saya pikir Anda akan sedikit berbeda dari pria lain, tetapi saya tidak berharap Anda berakhir seperti mereka, seperti burung. Yah, lagi pula, aku juga bosmu, kata Stephen Lin. Ada apa dengan bos? Mengapa orang tidak memberitahu saya bahwa ada masalah dengan gaya hidup bos? Pria yang mencuri makanan adalah yang paling menjijikkan. Anda harus cepat-cepat mengakui kesalahan Anda ke Jingjing dan membujuk Jingjing segera. Mungkin, wanita seperti Jingjing terlalu langka. Jika Anda tidak menghargainya, seseorang akan membantu Anda untuk menghargainya. Itu saja. Song Shiking menutup telepon dengan sekejap. Stephen Lin menghela nafas dan meletakkan telepon ke samping. Pada malam hari, Lindsay memerintahkan Lin Waner untuk pergi ke taman kanak-kanak untuk membawa pulang Lin Waner. Ayah Lin, mengapa Bibi Yao tidak ada di rumah? Lin Waner bertanya dengan curiga. Bibimu Yao harus pulang dan tinggal sebentar, dan dia akan kembali setelah beberapa saat. Kata Stephen Lin. Mengapa kamu ingin tinggal di rumah, bukankah ini rumahnya? Lin Waner bertanya. Stephen Lin dihentikan oleh pertanyaan Lin Waner. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, anak-anak, jangan banyak bertanya, pergilah melukis dan aku akan memasak. Petik 2. Oh, Lin Waner angguk. Keluarkan papan gambar dan kertas gambar dari tas kecil dan berjalan ke ruang tamu. Stephen Lin pergi ke dapur untuk memasak, dan dengan cepat membuat beberapa hidangan. Sudah waktunya makan. Stephen Lin berteriak. Lin Waner berjalan ke dapur dari ruang tamu, naik ke kursi dan duduk. Stephen Lin meletakkan makanan di atas meja, dan dua orang, satu besar dan satu kecil, duduk saling berhadapan dan makan. Aku kenyang. Lin Waner meletakkan sumpit dan berkata. Stephen Lin melirik makanan di atas meja, dan masih banyak yang tersisa. Makan lebih banyak. Masih ada banyak yang tersisa, kata Stephen Lin. Aku sudah makan banyak, tapi aku tidak bisa makan lagi, kata Lin Waner sambil menepuk perutnya yang gemuk. Itu tidak benar, bukankah kamu sudah selesai makan sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Karena ada Bibi Yao sebelumnya, kata Lin Waner. Mendengar ini, Stephen Lin terdiam. Bab 390. Tidak ada orang seperti itu dalam hidup Anda. Kemudian, orang ini muncul secara paksa, dan Anda sangat tidak nyaman. Ketika Anda kembali ke kedamaian, Anda tidak berpikir itu penting. Suatu hari, Anda jatuh cinta dengan orang ini. Ketika Anda merasa seperti Anda akan menjadi tidak terpisahkan dari orang ini menghilang dari hidup Anda lagi. Perasaan semacam ini membuat Stephen Lin, yang selalu membanggakan dirinya karena mampu menahannya, sedikit tak tertahankan. Namun, waktu akhirnya menyembuhkan segalanya. Keesokan harinya, Stephen Lin merasa itu sebenarnya tidak terlalu buruk, karena Yao Jing, yang telah pergi untuk waktu yang singkat, setidaknya memiliki peningkatan besar dalam keselamatan. Stephen Lin untuk sementara mengalihkan perhatiannya dari Yao Jing dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Di malam hari, sebelum Stephen Lin pulang kerja, telepon sekretaris masuk. Bos, ada orang bernama Chu Ying yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang itu adik laki-laki dan perempuanmu, kata sekretaris itu. Chu Ying. Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu berkata, biarkan dia masuk. Petik 2. Ya. Tidak lama kemudian, Chu Ying dengan seragam JK mendorong pintu kantor Stephen Lin dan berjalan masuk. Kakak ipar, Chu Ying menyapa Stephen Lin sambil tersenyum. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya. Saya mendengar bahwa Anda bertengkar dengan saudara perempuan Anda. Saya kembali dengan An kemarin, kata Chu Ying. Lalu mengapa kamu datang kepadaku? Stephen Lin bertanya. Chu Ying menarik kursi dan duduk di seberang Stephen Lin. Dia memandang Stephen Lin dengan tangan di dagunya dan berkata, Kakak ipar, saya melihat Anda sebagai orang yang sangat serius. Saya tidak berharap Anda mencuri. Itu juga. Stephen Lin tersenyum, berkata,
apakah pria mencuri makanan? Sungguh, keluarga kami Anan tidak akan mencurinya, itu terlalu jujur, kata Chuying. Itu bagus, kata Stephen Lin. Namun, itu terlalu jujur, sama sekali tidak menarik, kata Chuying. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu berencana membuat dirimu tidak nyaman lagi? Kakak ipar, kali ini aku tidak membawa tape recorder, bahkan tasku pun tidak. Kata Chuying, berdiri dia bangkit dan berbalik di depan Stephen Lin, rok lipit berkibar tertiup angin. Dari sudut pandang Stephen Lin, dia pada dasarnya bisa melihat apa yang ada di roknya. Lalu mengapa kamu datang kepadaku? Stephen Lin bertanya. Kakak ipar, saya mendengar bahwa Anda bertengkar dengan saudara perempuan Anda, dan saya sangat khawatir tentang Anda, jadi saya datang menemui Anda dan melihat apakah Anda membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa datang bagi saya orang yang sangat banyak bicara. Ketat, kata Chuying sambil tersenyum. Ada kebutuhan, mulut rapat. Kata-kata biasa ini membawa sedikit ambiguitas di mulut Chuying. Stephen Lin tidak bermaksud untuk memperhatikan wanita ini, tetapi tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benak Stephen Lin, senyum lucu muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya, seberapa kencang? Ingin orang menjadi, orang ini bisa sekencang itu, kata Chuying, menjilat bibirnya. Kamu datang ke sini sendirian, tidakkah kamu takut Yao An akan tahu? Stephen Lin bertanya. An sedang menghibur saudara perempuan saya di rumah sekarang. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sedang mencari saudara ipar saya. Saya berkata saya akan datang untuk membujuk saudara ipar saya, kata Chuying. Itu sebabnya kamu membujukku? Stephen Lin bertanya. Kalau tidak, bagaimana kakak ipar ingin aku membujukku? Chuying memandang Stephen Lin dengan ambigu. Ada pesta makan malam di malam hari, ikut aku, kata Stephen Lin. Oke, Chuying mengangguk senang dan berkata, kakak ipar, semua orang akan mengikutimu malam ini. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu dan mencoba mengembalikanmu dan adikmu secepat mungkin. Stephen Lin tersenyum, melihat arlojinya dan berkata, duduklah di sofa, aku punya waktu setengah jam lagi. Petik 2. Oke, Chuying berbalik dan duduk di samping. Selama setengah jam berikutnya, Stephen Lin membuat beberapa alasan untuk memanggil banyak orang di perusahaan ke kantornya. Orang-orang ini berjalan ke kantor Stephen Lin dan melihat Chuying duduk di sofa mengenakan rok JK pada pandangan pertama. Chuying juga sangat cantik, dan dia terlihat sangat muda dan sangat menarik. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk membawa wanita cantik lain untuk bekerja di perusahaan. Berita menyebar seperti api. Berita itu dengan cepat menyebar di distrik bisnis kota Haixia. Pada malam hari, Stephen Lin membawa Chuying keluar dari kantornya. Ketika orang-orang di perusahaan melihat adegan ini, wajah mereka sedikit aneh. Setelah Stephen Lin pergi, banyak orang segera membicarakannya. Hei, aku tidak menyangka bos kita begitu bernafsu. Ya, sepertinya aku sama sekali tidak peduli dengan Tuan Yao. Petik 2. Itu pasti, bos kita adalah orang terkaya di Stride City, senilai puluhan miliar. Mengapa? Anda mungkin menempatkan seorang wanita di mata Anda, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita kepada bos. Ada diskusi tanpa akhir tentang Stephen Lin di perusahaan. Stephen Lin turun, mengendarai Aston Martin-nya, dan mengusir Chuying. Tidak lama kemudian, Stephen Lin pergi ke sebuah restoran. Stephen Lin keluar dari mobil dan membawa Chuying ke restoran. Beberapa jam kemudian, Stephen Lin membawa Chuying keluar dari restoran dengan mata mabuk. Chuying melingkarkan lengannya di lengan Stephen Lin, berjalan sedikit goyah, dan sepertinya dia banyak minum. Kakak ipar, bisakah kamu membawaku ke bar? Aku belum pernah ke barmu di Stride City. Kata Chuying. Apakah kamu sudah banyak minum? Bagaimana jika kamu pergi ke bar dan mabuk lagi? Kata Stephen Lin. Ada apa? Aku akan minum denganmu, bukan dengan yang lain.
Aku memberitahu An di malam hari bahwa aku akan pergi makan malam dengan teman-teman denganmu, tetapi An tidak mengatakan apa-apa. Ayo pergi, aku tahu kamu dalam suasana hati yang buruk. Jika kamu dalam suasana hati yang buruk, kamu harus pergi ke bar untuk bersantai, kata Chuying. Oke, kalau begitu, bisakah kamu pergi bersama? Stephen Lin memandang teman-teman yang sedang makan malam bersama malam ini. Jangan pergi, Tuan Lin, pergilah. Ya, Tuan Lin, pergilah bermain, kami tidak akan mengganggumu, kata teman-teman yang makan malam dengan Stephen Lin. Oke, kalau begitu ayo pergi, kata Stephen Lin, masuk ke mobil dan pergi. Beberapa teman yang makan bersama saling berpandangan, dan mereka semua menunjukkan senyum miris. Tuan Lin ini benar-benar menikmati dirinya sendiri, dan adik-adiknya tidak luput. Petik 2. Ada desas-desus bahwa Tuan Lin menyukai wanita cantik, tapi itu benar. Petik 2. Yao Jing ini sepertinya tidak memiliki beban di hati Tuan Lin. Kalau tidak dia tidak akan tertangkap. Jika Anda menangkap pengkhianat, keluar dan mainkan segera. Petik 2. Lin selalu sayang, hahaha. Beberapa orang mengobrol dan tertawa. Hal-hal yang terjadi malam ini ditakdirkan untuk menjadi yang baru gosip di Stride City dalam beberapa hari ke depan. Stephen Lin tidak menghindar sama sekali, dan membawa Chuying ke bar, di mana dia minum banyak anggur, dan minum terlalu banyak untuk Chuying. Pada akhirnya, Chuying dipeluk oleh Stephen Lin dan meninggalkan bar, dan keduanya kembali ke villa Stephen Lin bersama. Adegan ini ditonton oleh banyak orang yang diam-diam menatap Stephen Lin. Ubah rencana. Mengancam Stephen Lin dengan Yao Jing tidak akan melakukan apa-apa. Sebaliknya, itu akan mengejutkan ular. Jika kita ingin membunuh Stephen Lin, kita harus berhasil dengan satu pukulan. Bawahan. Ya, villa Stephen Lin. Chuying, yang tidak memiliki nilai guna, sedang berbaring di sofa dalam keadaan mengantuk. Kakak ipar, maafkan aku. Yao An berdiri di samping Chuying dan menatap Stephen Lin dengan malu. Dia juga baik dan ingin menghiburku, tapi dia minum terlalu banyak. Sekarang sudah terlambat, kamu bisa menghabiskan malam bersamanya di sini. Ada kamar tamu di lantai atas, kata Stephen Lin. Oke, Yao An mengangguk. Dia tidak ragu tentang Stephen Lin dan Chuying, karena Chuying telah memberitahunya sejak lama bahwa dia akan datang untuk membujuk Stephen Lin, dan Stephen Lin juga meneleponnya lebih awal untuk memintanya datang ke villa menunggu Chuying. Jika Stephen Lin benar-benar ada hubungannya dengan Chuying, maka dia tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Chuying dibantu ke atas oleh Yao An, sementara Stephen Lin kembali ke kamarnya. Stephen Lin tahu bahwa Chuying bukanlah lampu hemat bahan bakar. Namun, saat ini, Chuying sangat berharga bagi Stephen Lin, jadi Stephen Lin menyetujui keinginan Chuying malam ini dan membawanya ke pasar. Sekarang tujuan Stephen Lin telah tercapai, secara alami tidak mungkin baginya untuk benar-benar melakukan apapun dengan Chuying. Bagaimanapun, Chuying adalah pacar Yao An. Meskipun Chuying tidak terlalu menyukai Yao An saat ini, itu hanya masalah waktu sebelum putus, tapi setidaknya hubungan antara keduanya masih seperti itu. Dia tidak bisa menyentuh garis bawah tabu, dan Stephen Lin benar-benar tidak tertarik pada Chuying, bahkan jika itu untuk memecahkan kesepian, itu bukan giliran Chuying. Malam itu gelap. Yao An menatap Chuying yang berbaring di tempat tidur dan merasa sedikit gelisah di hatinya. Dia telah bersama Chuying begitu lama, tetapi dia tidak pernah bisa melakukan apapun dengan Chuying. Hari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Chuying sudah minum banyak dan sepertinya tidak tahu apa-apa. Roknya jatuh ke pinggang karena posturnya, dan dia terlihat enak dan bergerak. Yao An menjilat bibirnya, meletakkan tangannya di paha Chuying, dan menyentuhnya dengan ringan. Gumam Chuying dan mengulurkan tangan dan meraih tangan Yao An. Yao An baru saja akan menarik tangannya, tapi Chuying berkata, jangan berhenti. Kata-kata ini langsung menyulut api di tubuh Yao An yang telah ditekan untuk waktu yang tidak diketahui.
Yao An membungkuk dan mendorong Chu Ying memeluk erat. Suatu malam berlalu seperti ini. Keesokan paginya, Stephen Lin membawa Lin Wanner keluar dari villa. Setelah jam 9 pagi, Yao An bangun. Chu Ying berbaring telanjang di sampingnya, masih tertidur. Yao An duduk dengan ekspresi aneh dan menatap Chu Ying. Tadi malam, saat Chu Ying mabuk, dia akhirnya melewati rintangan terakhir dengan Chu Ying, tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa itu bukan pertama kalinya bagi Chu Ying. Yao An adalah orang yang lebih tertutup dan tradisional, dia selalu berpikir bahwa Chu Ying akan menjadi miliknya untuk pertama kalinya, tetapi sekarang tidak, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Chu Ying masih tidur nyenyak di tempat tidur. Yao An sedang berjuang dan sangat gelisah. Chu Ying menolak untuk memberikannya, tapi dia memiliki hubungan dengan Chu Ying saat dia mabuk. Tidak akan bertengkar, lebih buruk lagi, apakah Anda akan menuntut dia untuk pemerkosaan? Yao An memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk pergi diam-diam. Bagaimanapun, itu bukan pertama kalinya bagi Chu Ying. Dia mabuk lagi tadi malam, jadi dia seharusnya tidak ingat memiliki hubungan dengannya tadi malam. Jadi, Yao An berpakaian dan pergi dengan tenang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.